Perkenalkan, saya Wali Susanti dari mahasiswa Business Learning Online Learning mata kuliah karakteristik Buding Pancasila. Hari ini saya bersama dengan rekan kerja saya, yaitu Mbak Aziza Aulia. Silakan Mbak untuk perkenalan. Saya Aulia Aziza, sekarang bekerja di PT Pamasmi dari subkontraktor Mandaya Indo Pratama. Oke, untuk hari ini Mbak wawancaranya membantu saya Mbak ya, untuk saya ingin mencari narasumber terkait BPJS nih Mbak. Yang pertama yang akan saya tanyakan, bagaimana pengalaman Mbak Aziza terkait dengan proses klaim atau pengajuan manfaat dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, dan apakah ada hambatan yang Mbak Aziza temui dalam proses mengklaim BPJS Kesehatan tersebut? Silakan Mbak. Untuk BPJS Kesehatan sendiri, karena saya pengalamannya di BPJS Kesehatan yang untuk Ketenagakerjaan, saat ini saya belum punya pengalaman. Untuk di BPJS Kesehatan sendiri, untuk kendala atau hambatan yang dialami pada saat proses klaim itu mungkin lebih ke pelayanan administrasinya, yang prosesnya lumayan lama dan panjang gitu. Karena untuk administrasinya sendiri itu butuh beberapa tahap hingga bisa dilakukan pemeriksaan kesehatan pada rumah sakit atau puskesmas. Jadi seperti misalkan ingin melakukan pemeriksaan itu akan diminta rujukan terlebih dahulu gitu di puskesmas, yang dimana nanti pada saat di puskesmas ini akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu apakah memang penyakit ini perlu dilakukan rujukan ke rumah sakit besar atau tidak, dan apabila diperlukan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit besar baru akan dirujukan. Tetapi kalau misalkan tidak perlu sampai harus ke rumah sakit, itu kemungkinan masih di puskesmas saja untuk ditangani. Cuman untuk prosesnya sendiri, yaitu tadi saya bilang proses administrasinya yang banyak dan panjang, itu yang membutuhkan waktu lama, dan biasanya untuk BPJS Kesehatan sendiri itu bisa memakan waktu dari pagi hingga siang itu hanya untuk mengantri administrasinya saja, belum sampai ke tahap pemeriksaan gitu, karena banyaknya pasien yang menggunakan BPJS juga pada saat itu, dan prosesnya yang banyak berkas yang harus ditandatangani, banyak berkas yang harus dibuat, dan banyak berkas yang harus dilengkapi sebelum nantinya masuk dalam pemeriksaan. Mungkin hambatannya dari segi administrasi dan pelayanan. Oke, siap. Oke, untuk selanjutnya Mbak, menurut Anda apakah golongan masyarakat kurang mampu ya di Indonesia, kan sebenarnya banyak banget ya masyarakat kurang mampu ya, itu mendapatkan pelayanan yang setara nggak sih Mbak dalam akses pelayanan BPJS? Untuk sepenglihatan dan sepengalaman saya selama ini, untuk penyebarannya mungkin kurang ya Mbak, untuk yang kurang mampu, karena masih banyak orang-orang yang kurang mampu itu masih belum mendapatkan BPJS. Mungkin karena dari segi BPJS sendiri untuk pendaftaran dan administrasinya ini kan juga prosesnya lumayan banyak ya Pak, dari segi berkas dan segala macamnya. Mungkin banyak untuk penyebaran sendiri itu tidak terlalu signifikan dan semuanya merasakan gitu, karena untuk BPJS sendiri ini masih banyak orang kurang mampu atau yang ibaratnya masih tidak mencukupi lah untuk kehidupannya, itu mendapatkan BPJS itu masih cukup kurang menurut saya, karena dari segi penyebaran dan dari segi BPJS sendiri itu pelayanannya itu tidak sampai menyebar tidak merata itu ya, tidak merata gitu. Mungkin faktor itu juga ya, terus kemudian faktor nggak banyak sosialisasi sehingga penduduk juga nggak mengerti gimana caranya, dan proses mungkin juga karena mereka kan dari orang yang kurang mampu ya ibaratnya, jadi itu untuk prosesnya sendiri itu kan membutuhkan biaya juga dari segi fotokopi dan segala macam, dan mungkin juga mereka nggak ada waktu, atau mungkin yang ya kan ada beberapa yang kurang mampu itu juga yang udah lansia ya Mbak, jadi tidak kurang mengerti gitu bagaimana sih caranya untuk menggunakan atau mengurus supaya kita itu punya BPJS. Berarti itu salah satu tugas yang berat ya buat pemerintah ya. Iya, menurut pendapat Mbak Aziza, apakah program dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan ini memberikan manfaat yang signifikan Mbak bagi masyarakat seperti kita ya Mbak ya, sebagai pekerja? Jika iya, apa manfaat yang signifikan yang Mbak rasakan? Untuk manfaat yang saya rasakan dari pengalaman saya selama ini menggunakan BPJS sih mungkin dari ini ya Mbak, karena kan BPJS ini seperti asuransi gitu ya. Jadi pada saat kita mengalami hal yang tidak terduga seperti tiba-tiba mengalami sakit yang membutuhkan operasi atau membutuhkan biaya banyak, dengan adanya BPJS ini kita tidak takut gitu apabila kita tidak mempunyai tabungan atau tidak mempunyai cukup uang untuk melakukan pengobatan tersebut. Jadi itu manfaatnya ya dari segi
asuransinya itu lumayan signifikan dan bermanfaat sih Mbak, karena jadi di saat kita memang butuh banget untuk melakukan tindakan atau untuk melakukan pengobatan yang di saat kita tidak memiliki pegangan atau tabungan uang, dengan adanya BPJS kan kita bisa melakukan tersebut dengan BPJS yang kita punya, kita bisa mengklaim dari pembayaran BPJS yang sudah kita lakukan. Ya, jadi memang benar-benar harusnya bermanfaat banget Iya. ya, karena kita juga nggak ngerti ya kedepannya kita akan seperti apa. Karena kita nggak tahu penyakit akan datang di waktu yang mana dan kapan gitu. Jadi dengan ada BPJS kita punya tabungan yang dimana nanti sewaktu-waktu amit-amit misalnya kita akan mengalami penyakit dan segala macam, kita tidak takut lagi untuk biaya pengobatannya seperti apa gitu, karena kita udah punya tabungan dari BPJS. Oke, berarti harusnya program ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia terutama ya. Oke. Untuk selanjutnya Mbak, apa saran Mbak Aziza nih agar BPJS dapat lebih efektif dalam mendukung pembangunan berkelanjutan Mbak ya, dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia? Seperti yang tadi sebelumnya juga kita bahas sih Mbak, kan karena BPJS ini belum penyebarannya belum begitu luas ya, jadi masih banyak orang-orang yang belum tahu atau bahkan belum memiliki BPJS. Mungkin sarannya atau yang harus ditambah atau yang harus ditambah dari pemerintah dan sekitarnya itu yaitu penyebarannya itu mungkin disosialisasikan lebih besar lagi, dan juga proses administrasinya yang lebih dipersempit atau diperkecil, tata caranya yang mudah dimengerti, lebih simpel dan lebih mudah dimengerti. Mungkin sama juga fasilitasnya sih Mbak, karena kan BPJS ini fasilitasnya kan hanya diberikan beberapa fasilitas tertentu saja kan, maksudnya bagi yang pengguna BPJS ada kelasnya lah, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu, dan di bagian fasilitasnya mungkin ini lebih diperbanyak lagi. Terus juga sama rumah sakit yang biasanya menyediakan BPJS kan lumayan sedikit ya Mbak, biasanya tuh hanya rumah sakit pemerintahan daerah saja atau puskesmas yang sedikit kecil aja gitu. Dan mungkin dari fasilitas itunya juga diperbanyak, jadi tidak cuma di dalam satu provinsi atau di dalam satu kabupaten kota itu tidak hanya 1 atau 2 rumah sakit saja yang bisa menggunakan BPJS, tapi ada banyak beberapa rumah sakit yang bisa menggunakan, sehingga pasiennya tidak menumpuk di satu rumah sakit saja, tapi bisa berbagi ke rumah sakit lain gitu. Jadi jadi mengurangi antrian, mengurangi proses yang lama kan, karena juga siapa tahu ada yang emergensi sekali gitu penyakitnya, sehingga tidak bisa mengurus administrasi yang banyak dan mengantri sepanjang itu. Jadi dengan penyebaran fasilitas dan penyebaran rumah sakit yang lebih banyak mungkin dapat mengurangi antrian yang cukup panjang. Jadi bisa lebih efektif. Iya, bisa lebih efektif dan lebih cepat gitu. Karena kan kita nggak tahu sakit mana yang urgent dan tidak. Setuju sih, setuju banget seperti itu. Oke, untuk yang terakhir Mbak Aziza, menurut Mbak Aziza bagaimana seharusnya BPJS Kesehatan berkolaborasi dengan ini Mbak ya, dengan sektor swasta Mbak. Jadi nggak cuma untuk organisasi pemerintah aja, jadi sektor swasta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Mbak Aziza seperti apa? Untuk saran bagi swasta atau pemerintahan, karena di swasta ya ini ngomongnya lingkup swasta. Mungkin kalau lingkup swasta kan ada beberapa juga pekerjaan yang menggunakan BPJS di perusahaan swasta, kan ada juga yang masih menggunakan, ada yang memiliki asuransi tersendiri. Mungkin dari yang swasta ini bisa membantu pemerintahan dalam penyebarannya itu, kayak mensosialisasikan kepada karyawan-karyawannya di di kantornya atau di perusahaannya tersebut, mensosialisasikan. Atau juga yang pemerintahan swasta ini bisa juga dalam lingkup rumah sakit swasta ya kan Mbak. Rumah sakit swastanya ini bisa membantu pemerintahan dalam menyediakan fasilitas untuk mengklaim BPJS juga. Jadi nggak cuma di rumah sakit pemerintahan saja, tapi di rumah sakit swasta juga bisa digunakan BPJS tersebut. Mungkin dari segi swastanya itu penyebarannya biar lebih besar lagi, dibantu dengan perusahaan-perusahaan swasta ini. Terus perusahaan swasta juga membantu pemerintahan dalam menyediakan fasilitas, dalam menyediakan rumah sakit dan segala macam. Terus penyebarannya biar lebih luas, fasilitasnya lengkap. Oke, jadi bisa saya simpulkan Mbak Aziza, ternyata BPJS itu nggak cuma tugas dari pemerintah gitu ya, jadi kita juga masyarakat kita harus aware, terus kemudian kita sebagai mungkin perusahaan swasta kita juga harus aware gitu ya, untuk menciptakan nilai-nilai Pancasila ya Mbak ya, terkait keadilan sosial dan mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Seperti itu Mbak ya, bisa saya simpulkan. Oke, terima kasih banyak Mbak Aziza untuk waktunya. Mungkin kita pamit undur diri dulu dari Kak saya, Wahyu Susanti, dari saya Aulia Aziza. Terima kasih.